Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Marcella, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 36, Kelompok 3. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Unit Kerja Sekolah Dasar Negeri 002 Selensen. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama yang berjudul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Dalam modul pertama ini, saya membagi dua materi atau dua agenda pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan yang kedua bela negara. Langsung saja kita ke agenda yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Dari agenda pertama, yaitu wawasan kebangsaan, saya membagi menjadi 4 poin yang saya khususkan, yaitu definisi, sejarah, lambang negara, dan konsensus dasar. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Jadi, wawasan kebangsaan itu lebih ke sikap atau perilaku, cara pandang akan kesadaran diri sebagai warga negara. Yang kedua itu, kenapa kita harus belajar atau setidaknya mendalami tentang sejarah? Agar kita lebih mengenal bangsa kita. Jadi, di sini saya menempatkan ada 6 titik atau 6 sejarah penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama itu sejarah Budi Utomo. Jadi, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda itu berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuannya itu, mereka sempat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, yaitu sejarah tentang terciptanya Perhimpunan Indonesia atau PI. Jadi, PI itu merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Nutusuroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Titik penting sejarah yang ketiga yaitu adanya Kongres Pemuda pertama. Jadi, Kongres Pemuda pertama itu dilakukan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Dulunya namanya itu Kerapatan Besar Pemuda, namun berubah nama menjadi Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda pertama ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Zapa, Jong Sumatra Nenbon, Jong Ambon, Sekar Ukut, Jong Islami Tenbon, Studeren Birharser, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda-pemuda kaum Teosofis. Selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan kegiatan atau titik penting sejarah. Yang kelima yaitu dibentuknya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Yang terakhir yaitu dibentuknya PPKI, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi, 6 titik penting sejarah inilah yang memprakarsai kemerdekaan Indonesia. Lalu kita juga harus mengetahui konsensus dasar wawasan kebangsaan. Ada 4 konsensus dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan juga keberadaan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman kita. Lalu kita juga harus mengenal lambang-lambang negara Indonesia. Lambang negara kita yaitu yang pertama ada bendera. Bendera Indonesia berwarna merah putih. Yang kedua lambang negara. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda. Lalu bahasanya adalah bahasa Indonesia. Dan lagu kebangsaannya yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman.
Setelah mengenal tentang wawasan kebangsaan kita sudah tahu sejarahnya, kita udah kenal tentang dasarnya, konsensus dasarnya, dan tentang lambang-lambang negara kita, maka kita baru bisa melakukan aksi. Aksi atau melakukan sikap perilaku bela negara. Jadi, bela negara ini dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1. Pada pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan, pasal 30 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi di pasal 27 dan pasal 30 ditegaskan bahwa kita semua ini berhak dan wajib ikut dalam pembelaan negara. Nah, itu dasar hukumnya. Kemudian upaya bela negara. Upaya bela negara itu apa? Jadi, upaya bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dan bangsa negara. Lalu definisi bela negara sendiri itu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada 5 poin atau 5 nilai dalam bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir itu kemampuan awal bela negara. Kita sebagai ASN juga mempunyai fungsi-fungsi ASN dalam upaya bela negara ini. Kita kan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, otomatis kita harus mendukung pemerintah untuk bersama-sama mengajak masyarakat lainnya untuk tetap mencintai negara Indonesia dan sukarela membela negara Indonesia. Sebagai ASN, upaya membela negara ini dapat kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya saya sebagai guru, saya akan mendidik dan mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila guna menumbuhkan sifat nasionalisme dan sikap patriotisme, mencontohkan sikap baik dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang mampu menunjang upaya bela negara dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di ruang lingkup bekerja. Sekian penjelasan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.